Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan spek tentang salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina 1,5 tipenya XV Ultimate Matic tahun 2011. Nah, ini tampilan tadi ya dari luar ya, kiri kanan serta ini bagian depan. Sekarang kita lihat saja apa saja yang di bagian depan. Nah, di bagian depan ini dia lampu sudah kristal reflektor. Ini lampu dim, lampu besar, serta di sini ada lampu kecil, serta di sini ada lampu sen. Nah, grill dia modelnya sudah model chrome ya, seperti itu, sama seperti ini. Lampu juga sama, ini lampu dim, lampu besar, lampu kecil, serta lampu sen. Nah, di bagian bawah ada fog lamp, dia sudah kristal reflektor juga. Nah, di sini ada, jika kita bisa masukin tuas buat narik mobil. Nah, ini di bagian bawah plat nomor juga masih ada kisi-kisi menambah pendinginan di mesin. Nah, di sini fog lamp ya. Oke. Nah, untuk kap mesin, nah di sini ada semprotan air wiper, sama wipernya dia ada dua di bagian depan. Nah, sekarang kita ke bagian fender. Nah, di fender dia sudah dia masih ada ya, ini lampu sen masih ada. Nah, untuk ban sendiri yang di depan mungkin sekitar 70% masih ada. Nah, untuk velgnya sendiri dia warnanya warna silver, bautnya 4, terus habis itu remnya rem cakram ya. Ukuran ban sendiri ini dia di 185/65 R15. Nah, ini karet penahan lumpur. Nah, terus di bagian bawah ada list sewarna bodi, ada di tengah-tengahnya chrome. Terus habis itu untuk spion dia sewarna bodi, sudah dilengkapi dengan lampu sen. Nah, ini ada talang air tambahan. Nah, di bagian tengah ada antena buat radio ya. Oke. Nah, sekarang ini untuk pegangan dia modelnya model tarik, sudah list chrome. Nah, ini kuncinya ya. Kuncinya dia terpisah dengan remote. Sekarang kita buka saja pintunya ya. Nah, pintu sudah kita buka, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, untuk bagian interior dia full black, dilengkapin dengan ini. Dia ada wood panelnya ya. Oke. Nah, terus di sini ada tuas buat buka pintu, di sini buat lock unlock pintu. Nah, di sini ada tuas buat central lock, di sini buat lock unlock power window. Nah, ini ada tombol power window di keempat sisinya. Nah, di sini ada handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Di sini ada kisi-kisi speaker. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, untuk sealer pintu juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa sealer pintu itu kondisinya masih oke untuk memastikan mobil aman, tidak bekas gantian pintunya jika tidak ada, atau tidak bekas reparasi, atau apabila sealer pintunya itu cacat. Nah, ini bagian dashboard dia hitam, dominasi hitam, dan ada wood panelnya juga. Nah, kita ke bagian sini. Nah, ini jok bagian supir serta penumpang di depan, dia juga udah kulit juga. Nah, di bagian sini nih ada tambahan, nih tambahan sini buat bantal kepala ya. Nah, untuk headrest bisa diatur ketinggiannya secara terpisah. Nah, untuk seatbelt ada 3 titik ya, seatbelt 3 titik di kiri dan kanan. Nah, terus untuk joknya sendiri dia bisa di reclining, nah sama bisa dimaju mundurin ya. Oke. Nah, terus habis itu di bagian sini kita periksa juga nih untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, jangan sampai ada bekas karat. Nah, terus habis itu di bagian sini nih pedal rem serta pedal gas, karena ini matic ya. Nah, terus di bagian bawah jok juga kita pastikan juga tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat. Nah, terus di sini ada jika kita mau buka kap mesin, jika kita mau buka pengisian bensin. Nah, ini tempat buat sekring. Nah, di bagian sini ada pengaturan ini spion elektrik ya, tapi dia belum retract. Oke, sekarang kisi-kisi AC ada di sini. Dia ada silver mengelilinginya. Sekarang kita lihat. Nah, ini ada colokan buat kunci. Sekarang kita coba saja masukin kuncinya. Kita lihat di speedometer. Sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Oke. Nah, pastikan bahwa nyala mobilnya itu jreng, jangan sampai nyalanya tersendat, karena biasanya kalau tersendat tuh permasalahan bisa di aki udah soak, atau bisa di dinamo starternya yang bermasalah ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa apa saja yang ada di sini. Nah, di sini buat nunjuk indikator RPM. Nah, di sini apabila handbrake posisi on. Nah, di sini buat kecepatan mobil ya, kilometer per hour per jam. Nah, di bagian sini ada buat ini. Kita lihat kapasitas tangki bensin. Nah, panah kecil ini bawa pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, di sini kilometernya di 134.000. Nah, ini P ini
ini posisi gigi ada di mana. Nah di sini ada A atau B nih, bisa A bisa B nih trip ya. Jadi kita kalau mau melihat perjalanan kita berapa gitu kan, nah kita bisa reset lagi. Nah di situ. Oke, nah terus di bagian sini ada tuas buat ini lampu. Jadi dia lampu nih, lampu fog lamp juga bisa, lampu kecil, lampu besar, serta lampu sen sama lampu dim. Nah di sini ada pengaturan buat ini wiper depan belakang ya, serta air wiper. Nah terus di sini kayu. Nah ini ada lecet-lecet nih karena pemakaian ya. Nah tapi secara keseluruhan sih setir masih oke, jahitannya juga masih oke. Nah ini lambang Nissannya, dia sudah lengkapi dengan airbag ya di bagian setir supir. Nah kita ke sini. Nah di bagian sini nih wood panel juga nih, wood panel. Nah di sini kisi-kisi AC. Nah ini sudah LCD TV ya, sudah lengkapi dengan kamera mundur juga. Nah itu kamera mundur. Nah seperti itu. Nah kita ke bagian bawah lagi. Nah ini ada tombol buat ini hazard, lampu hazard. Nah di sini ada pengaturan buat AC. Nah di sini agak gampang mengeletek memang sebagian dari Nissan ini. Nah di sini ada buat arah semburan angin AC. Nah di sini ada ventilasi luar dalam. Terus habis itu di sini ada kecepatan angin AC. Di sini buat ada suhu AC pengaturannya. Nah di sini ada tombol buat defogger belakang. Nah ini ada colokan rokok buat ini power outlet. Nah di sini ada tersembunyi ini cup holder ya, cup holder buat 2 ya. Oke. Nah ini tuas maticnya, dia paling rendah ada di 1. Nah di sini ada ini nih shift lock ini rem tangan. Nah di sini juga ada nih kunci seat belt. Nah di sini kita juga bisa perhatikan nih di bagian dalamnya, pastikan tidak ada karat atau sensor ukur yang melekat untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Nah terus habis itu di bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup. Nah terus di sini ada laci penyimpanan tertutup juga. Nah di bagian sini nih ada nih buku servis sama buku manual juga masih ada ya. Oke. Nah sekarang ini remote juga masih ada nih. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa. Di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Nah di sini ada tuas power window. Nah di sini ada handle jika kita mau buka pintu. Nah di bagian sini ada tuas buat lock unlock pintu. Nah udah. Oke, nah di sini ada kisi-kisi speaker. Nah di bagian atas nih sudah model retract, handle tangan. Nah di sini ada sun visor, ada cermin. Nah di sini ada ini spion, bisa diatur level kesilauannya secara manual. Nah terus habis itu di bagian sini ada sun visor, dia tidak ada cermin tapi ada tempat buat kita nyelip-nyelipin ini, nyelip-nyelipin kertas-kertas kecil ya. Oke. Nah terus mungkin bagian depan kita lihat ini saja ya. Sekarang kita lanjut ke bagian tengah ya. Tengah sekarang kita buka dulu nih jendela, kita cek. Nah sekarang kita ke sini, kita tarik aja ini ya handle pintu, kita buka pintu bagian tengah. Nah ini door trim, dia dominasi warna juga hitam. Terus ada juga ininya wood panelnya juga ada. Nah di sini ada buat buka pintu, lock unlock pintu. Di sini tuas buat power window. Nah di bagian sini ada jika kita mau tarik atau dorong pintu. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah di sini ada speaker, kisi-kisi speaker. Oke. Nah ini child lock sudah lengkapin. Nah sealer juga kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya masih oke atau tidak. Nah terus ini jok bagian tengah. Sekarang kita ngelihat dulu jok bagian belakang ya. Nah ini jok bagian belakang. Nah jok bagian belakang ini dia bisa 2 orang dewasa duduk di sini. Nah terus ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Seatbelt 3 titik belum ada, seatbelt sama sekali belum ada. Nah di sini ada apa nih ya? Ini cup holder serta tempat penyimpanan terbuka.
Nah, pelipatan jok bisa 100% ke depan dan dia rata dengan lantai. Nah, di sini juga ada cup holder serta ada penyimpanan kecil nih, terbuka. Nah, terus habis itu di sini ada handle tangan modelnya retract. Nah, di sini ada lampu baca, di sini ada handle tangan modelnya retract. Nah, sekarang kita ke jok bagian tengah nih, ke jok bagian tengah ya. Nah, jok bagian tengah bisa 3 orang dewasa duduk, ada 2 sandaran kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Pelipatan bangku bisa 40% 60% ke depan. Nah, di sini ada handle tangan. Nah, ada cup holder 2. Oke. Nah, terus ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini ada handle tangan, di sini ada jika kita mau dorong atau tarik pintu ya. Di sini ada kisi-kisi speaker. Terus habis itu ada tombol buat power window, di sini ada buat buka pintu serta buat lock unlock pintu. Nah, di bagian atas ini ada pegangan tangan modelnya retract. Di sini ada lampu baca. Nah, di bagian sini, nah ini ada entertainment ya, ada TV di sandaran kepala 1 dan 2 tersambung ke bagian depan. Nah, ini ada buat tempat penyimpanan. Nah, di sini ada kisi-kisi AC, cuman tidak ada pengaturannya, jadi ngikutin angin AC yang ada di depan. Oke, sekarang kita sudah lihat di bagian tengah dan belakang ya. Nih bagian tengah dan bagian belakang. Sekarang kita periksa ke bagian bagasi. Nah, ini pengisian bensin ada di sebelah kanan. Oke, nah ban ini, ban belakangnya mungkin masih sekitar agak ini ya, mungkin sekitar 40% masih ada. Nah, ini bannya pelek sama, ukuran ban sama, cuman dia remnya masih tromol. Nah, di bagian sini ada karet penahan lumpur. Sekarang kita ke bagian belakang ya. Nah, ini belakang. Nah, kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger belakang nih. Ini ada defogger belakang. Nah, ini wiper belakang ada 1 Grand Livina. Nah, ini lampu dia sudah kristal reflektor juga. Nah, lampu nih 1,5 Ultimate Automatic. Nah, ini lampu juga modelnya kristal reflektor juga. Nah, ini tuas buat buka pintu. Dari sini buat kita colokin kunci. Sudah ada 2 sensor parkir di bagian belakang. Kamera mundur. Nah, tempat plat. Sekarang kita buka saja bagasi. Nah, di bagasi kita periksa juga nih sealer pintu bagasi, pastikan sealernya oke. Bagian-bagian tulangan dari pintu pastikan tidak ada reparasi atau perbaikan ya, untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Nah, ini bagasi kita buka. Di sini ada tempat penyimpanan lagi bagian bawah. Nah, kalau kita buka lagi di bagian bawahnya lagi ada ban cadangan nih. Nah, ini ada ban cadangan full size. Dia velgnya juga sama nih. Nah, oke. Bagasi lumayan sih. Tapi apabila jok baris ketiganya dilipat dapat space yang lebih besar. Oke. Sekarang kita tutup pintu bagasi. Sekarang kita lanjut, kita periksa. Nah, ini ban sama velg. Nah, sekarang kita periksa di sini. Door trim kondisi juga masih oke. Child lock juga sudah dilengkapin. Sealer pintu juga kita periksa kondisinya. Nah, ini tampilan tengah. Gelap, kok agak gelap ya. Nah, gelap juga. Nah, oke, sekarang kita lanjut, kita periksa. Nah, di sini door trim kondisi juga masih oke. Sealer pintu juga kita periksa di sini, kondisi juga masih oke. Nah, ini kondisi depan, kondisi dashboard. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa ini ya, periksa ke bagian mana lagi nih? Oh, mesin. Kita periksa ke bagian mesinnya yang terakhir. Nah, ini sekarang kita buka. Nah, dia di sebelah kanan sedikit. Nah, coba kita buka sekarang. Nah, Nissan Grand Livina ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, apa saja yang ada? Nah, kita lihat juga, kita periksa nih di bagian kap mesin, sealer juga kita perhatikan, pastikan aman untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan. Terus habis itu di bagian dalam kap mesin juga kita pastikan jangan sampai ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus habis itu besi yang memanjang di depan ini apron juga kita pastikan tidak ada perbaikan. Bagian samping-samping juga kita pastikan kondisinya aman, tidak ada perbaikan ya. Nah, terus habis itu kita langsung apa saja yang ada di mesin sini. Nah, untuk radiatornya di depan ini yang warna hitam. Nah, di sini buat pengisian air radiator, di sini buat tangki cadangan radiator coolant. Nah, terus habis itu di bagian sini ada aki ya, ada aki. Terus habis itu
Di bagian sini ada filter udara. Nah, di bagian sini ada ini dinamo ampere. Di bagian sini ada pengisian buat oli mesin. Di sini ada buat warna kuning ini. Bagi-bagi kita melihat level oli mesin. Nah, di bagian sini ada buat pengisian air radiator, air wiper. Nah, di sini ada pengisian buat minyak rem. Oke. Nah, mungkin itu saja. Fan listrik juga perlu kita periksa nih. Tembusannya masih kencang atau tidak, masih oke atau tidak. Oke. Nah, ya, apabila berminat dengan mobil Nissan Grand Livina ini, tipenya 1,5 XV Ultimate Matic tahun 2011. Silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, performa mesin, kaki-kakinya bagaimana, terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, terus habis itu maticnya ya, masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletak di sini nih. Nih, di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Nah, ini gerbang utamanya, memiliki parkir yang luas. Ke Zal Motor mudah, tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Nah, kita pas di hook nih Zal Motor. Oke. Nah, sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol ya. Jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya agar dapat info video terbaru kami serta stok terbaru kami. Nah, follow juga di sosmed kami di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter Zal Motor Channel. Nah, jangan lupa juga di akhir video ini saya juga mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Nissan yang lain serta playlist mengenai beberapa tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya dan share juga ke keluarga, kerabat, saudara, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.